Lama benar. Nah, itu ada suara bayi. Berarti istriku sudah melahirkan. Nek, gimana, Nek? Alhamdulillah, proses melahirkannya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Terus anak saya mana, Nek? Saya mau lihat. Ada di dalam. Nanti kalau sudah saya mandikan, kamu baru bisa lihat. Kamu gak mau kan lihat banyak darah? Ya nggak mau, Nek. Lawang saya takut sama darah. Ya makanya, kamu tunggu di sini. Nenek akan memandikannya. Ya udah, buruan, Nek. Jangan lama-lama. Sebentar lagi aku menjadi ayah. Dan sekarang, aku sudah punya keturunan. Ah! Loh, itu suara nenek. Ada apa sama nenek? Nek? Ada apa, Nek? Dia mengambil bayi kamu. Dia siapa, Nek? Nyi Asih. Nyi Asih baru saja mengambil bayimu. Apa? Jadi bayiku dijadikan tumbal sama Nyi Asih? Tidak! Halo. Halo Dik, lu di mana? Gue di depan rumah lu nih. Gua di kamar. Ada apa lu pagi-pagi kesini? Mau pinjam duit? Enggak lah, gue kesini mau nawarin bisnis. Bisnis apaan? Bukain dulu dong pintunya, nanti gue ceritain. Oh, ya udah bentar. Ada apa, Cok? Lu bilang ada bisnis. Iya, lu masih ingat kan soal Hotel Wik-Wik tempo hari? Ini ada kaitannya sama hotel itu. Maksudnya? Gini Dik, keberhasilan kita mengungkap misteri Hotel Wik-Wik udah viral di mana-mana. Bahkan sampai trending di YouTube. Masa? Kok gue nggak tahu? Ya sama, gue juga baru tahu kemarin. Terus apa hubungannya sama bisnis yang tadi lu bilang? Gini Dik, dengan viralnya video itu, banyak orang yang mencari keberadaan kita guna meminta tolong untuk nyelesain kasus. Lah, kenapa nyari kita? Polisi kan ada. Gak semua masalah bisa diselesaikan sama polisi, Dik. Contohnya hal gaib. Polisi mana bisa nyelesain itu semua? Polisi aja nggak bisa. Apalagi kita. Ya minimal kita udah sering jumpa dengan banyak hantu, Dik. Ya, skill dikit-dikit ada lah. Serah lu dah. Kalau lu setuju, hari ini juga kita berangkat, Dik. Soalnya orangnya udah nyuruh kita terus ke sana. Emang ada masalah apa sih di sana? Menurut perkataan dari itu orang, desanya terkena kutukan. Dan bagi siapa saja yang melahirkan anak di desa itu, maka ia akan langsung dijadikan santapan Nyi Asih. Ya gampang dong. Tinggal ngelahirin di desa lain. Beres kan? Nah itu dia masalahnya, Dik. Sejauh apapun mereka lari, kutukannya nggak bakalan hilang. Mereka bakalan terus ngikut. Jadi sekalipun lahiran di Hong Kong, di Cina, Jepang, sama aja, Dik. Anaknya juga bakalan mati. Kok bisa, Cok? Berarti di sana nggak ada anak kecil dong? Nah itu gue nggak tahu. Kalau ini udah berlangsung lama, kemungkinan iya. Tapi kalau baru kemarin-kemarin, ya harusnya masih ada sih. Lokasinya jauh nggak? Lumayan. Ada kali setengah hari perjalanan. Ya udah, kita berangkat sekarang. Ngomong-ngomong,
Klien kita namanya siapa, Cok? Idi, bahasa lu. Klien. Udah kayak kantoran lu. Namanya Dion. Cakep juga namanya. Masih muda. Ya mana gua tahu. Ketemu aja belum. Ya kali lu udah video callan. Belum. Cuma teleponan biasa. Oh iya Dik, kalau bisnis ini berhasil, kita lanjut yuk. Gue pengen buka biro jasa. Ya, bantu orang dengan cara kayak gini, dapat pahala juga kan. Lagian duitnya juga lumayan tahu. Lu tahu nggak dapat duit berapa? 50 juta. Ya itu kalau kita berhasil. Kalau enggak, gigit jari dong. Ya kita berusaha maksimal lah. Mumpung liburan sekolah, hitung-hitung isi waktu luang. Terserah lu dah. Dik, berhenti Dik. Ada apa, Cok? Itu, desanya belok kiri. Desa Sukamesum. Aneh bener namanya. Ya mungkin dulunya mereka suka gitu kali. Ya udah yuk, ke sana. Oh, jadi kalian yang bernama Diki dan Soki. Saya sudah mendengar banyak tentang kalian. Kalian hebat, bisa mengungkap misteri Hotel Wik-Wik. Saya dulu juga pernah ke sana, tapi karena banyaknya penampakan, saya dan istri saya memutuskan untuk pergi dari situ dan mencari hotel lain. Sebetulnya hantu di sana nggak jahat kok, Pak. Dia cuma ingin mencari keadilan atas kematiannya yang nggak wajar. Memang terkadang manusia begitu ya, Mas. Suka mencari enaknya saja. Oh iya, perkenalkan, ini istri saya. Namanya Anita. Salam kenal Mas Diki, Mas Coki. Saya Anita. Salam kenal juga, Mbak. Tentunya Mas Coki sudah memberitahu kan kepada Mas Diki. Maksud saya mengundang kalian. Sudah, Pak. Tapi ada banyak hal yang saya belum pahami. Apa itu, Mas? Begini, Pak. Pertama, siapa itu Nyi Asih? Dan kedua, sejak kapan tragedi ini berlangsung? Belum terlalu lama, Mas. Mungkin baru sekitar 5 tahun yang lalu. Nyi Asih, dulunya juga warga kampung biasa seperti kami. Dia bekerja di kebun sawit milik keluarga saya. Parasnya yang cantik membuat banyak pria di kampung ini menjadi tergila-gila. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan hatinya. Namun suatu ketika, warga mengetahui bahwa kecantikan dan daya tarik yang dimiliki Asih adalah hasil persekutuannya dengan setan. Dengan bayi yang baru lahir sebagai tumbalnya. Mereka berbondong-bondong untuk mendatangi rumah Asih. Namun bukannya penjelasan yang mereka dapat, tapi justru serangan gaib yang mengakibatkan banyak orang meninggal. Warga pun menjadi geram. Mereka memukuli Asih dengan sangat brutal. Mereka juga membakar rumahnya sebagai bentuk kemarahannya atas semua tindakan Asih. Dan tidak berhenti sampai di situ saja. Mereka juga menyeret dan mengikat Asih di sebuah kayu besar dan membakarnya di tempat. Namun, di saat-saat terakhir kematiannya, ia mengucap sumpah bahwa ia akan menuntut balas. Jika ada bayi yang baru lahir di desa ini, maka Asih akan langsung menghabisinya. Dan petaka itu pun dimulai. Berarti dengan kata lain, Bapak takut kalau nanti bayi Bapak diambil sama Nyi Asih. Iya, Mas. Betul. Itu yang saya takutkan. Karena semua bayi di kampung ini sudah menjadi korban Asih. Berarti nggak ada bayi di desa ini, Pak? Gak ada, Mas. Itu yang membuat kampung ini cepat atau lambat akan musnah. Kalau boleh tahu, kapan perkiraan kelahiran istri Bapak? Mungkin sekitar 1 atau 2 hari lagi, Mas. Baik, kalau begitu, kami akan mencoba membantu. Terima kasih, Mas Diki. Mas Coki. Lu yakin Dik?
kita bisa nyelesain masalah ini? Ini ada hubungannya loh sama ilmu hitam. Apa nggak bahaya buat kita? Gue nggak tahu, Cok. Yang jelas, kita nggak bisa mundur sekarang. Kenapa? Lu takut? Lu kan yang nyuruh kita ke sini. Ya gue nggak nyangka bakalan terlalu ekstrim begini, Dik. Udah, gak usah dipikirin. Yang penting kita tidur yuk. Udah malam. Besok baru kita beraksi. Ayolah, gue juga ngantuk. Kamu yakin, Mas? Mereka bisa bantu kita? Kalau Pak Lurah tahu gimana? Udah nggak usah mikirin itu. Mas percaya kok sama mereka. Soal Pak Lurah, biar Mas yang urus. Suara apa tuh? Siapa yang nyanyi malam-malam? Bunyinya kayak di luar. Jin setan kang tak utusi dadya sebarang wojo layu. Permisi, Mbak. Mbak ngapain malam-malam di sini, Mbak? 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 Pergi, atau nyawamu akan aku habisi. Wah, udah pagi ya? Lu udah bangun, Cok? Tumben. Gua nggak bisa tidur, Dik, semalam. Kenapa? Kangen rumah? Bukan. Tapi gua lihat hantu Serius? Di mana? di kebun pisang di belakang rumah ini, Dik. Lu semalam keluar? Iya, Dik. Gue semalam gak sengaja denger suara orang nyanyi. Gue ikuti suaranya, ternyata ada sosok wanita di belakang pohon pisang. Gue coba panggil, tiba-tiba dia berubah jadi setan. Dia ngomong sesuatu nggak? Atau menyampaikan sebuah pesan gitu? Iya, Dik. Dia nyuruh kita buat gak ikut campur sama desa ini. Dan dia juga nyuruh kita buat pergi. Apa jangan-jangan sosok itu Nyi Asih? Gue juga berpikiran kayak gitu, Dik. Cok, dengerin gua. Masalah ini jangan sampai ada yang tahu. Gue takut kalau istri Pak Dion malah jadi parno. Dan itu nggak baik buat kandungannya. Iya, Dik. Gue paham. Lantas, rencana lu apa sekarang? Untuk sekarang, gue belum punya rencana. Tapi yang pasti, kita harus secepatnya ke rumah Asih untuk mencari petunjuk. Gue yakin kita bakalan dapat sesuatu di sana. Oh, rumah Asih. Deket kok. Mas dari sini lurus, nanti ketemu jembatan. Nah, rumahnya ada di sekitaran ujung jembatan itu. Berarti agak masuk, Pak. Bukan masuk lagi, Mas. Tapi udah di tengah hutan. Buset. Kok ada sih orang yang tinggal di tengah hutan? Hidup di tengah hutan, bagi orang sini itu wajar, Mas. Mereka percaya jika kita bisa menyatu dengan alam, maka alam juga akan memberikan energi positif untuk kita. Maaf, kalau boleh tahu, Asih sebelumnya tinggal dengan siapa? Dulu dia tinggal dengan neneknya. Tapi setelah kematian neneknya, dia mulai hidup sendiri. Jadi dia sebatang kara? Iya, Mas. Benar. Saya juga baru tahu tentang pembantaian Asih setelah saya pulang dari Amerika. Jadi saat kejadian Asih, Pak Dion nggak ada di sini? Enggak, Mas. Saya sedang melanjutkan studi di Amerika. Kalau makamnya
Pak Dion tahu ada di mana. Dekat dengan rumahnya, Mas. Di situ ada pemakaman umum. Baik, Pak Dion. Informasi ini sangat penting untuk kami. Kalau begitu, kami permisi. Kami akan pergi ke rumah Asih. Silakan, Mas. Hati-hati di jalan. Baik, Pak. Ayo, Cok. Apa nggak apa-apa, Mas? Mereka pergi ke sana. Kayaknya masalah ini bakalan sulit, Dik. Kenapa? Ya lu lihat aja sendiri. Petunjuknya aja cuma gitu doang. Nah, itu dia, Cok, tantangannya. Semakin sulit, maka semakin menarik. Ini kali ya rumahnya. Rumah pertama setelah jembatan. Ya udah, buruan masuk. Dah, berantakan bener. Ya namanya juga rumah kosong. Pernah kebakaran lagi. Ya udah, gua masuk ya. Parah bener. Buat uji nyali mantap nih. Pak Dion, keluar. Pak Dion, Suara siapa tuh? Pak Lurah? Ada apa, Pak? saya dengar dari warga, kamu katanya membawa orang asing ke sini. Iya betul, Pak. Saya mengundang detektif terkenal untuk menyelesaikan masalah di kampung ini. Masalah? Justru kamu masalahnya. Kamu tahu kan hukum adat di kampung ini? Tidak boleh ada orang luar menginjakan kaki di kampung ini. Itu bisa menyebabkan Nyi Asih marah. Terus mau sampai kapan, Pak? Masalah ini dibiarkan begitu saja? Sudah banyak, Pak, korbannya. Alah, itu kan cuma akal-akalan kamu. Biar bayi kamu selamat. Iya kan? Dari kemarin sudah banyak bayi yang hilang, dan kamu malah diam saja. Tapi sekarang giliran kamu mau punya bayi, kamu buru-buru bertindak. Emang mau menang sendiri kamu? Bukannya gitu, Pak. Saya juga baru tahu tentang orang ini. Alah, persetan. Saya nggak mau tahu. Secepatnya, kamu harus usir orang itu. Atau kalau tidak, saya sendiri yang turun tangan. Ayo, Dad. Kita pulang. Gimana, Cok? Dapat petunjuk? Nggak ada, Dik. Mungkin semuanya udah pada kebakar. Lu lihat aja sendiri. Nggak ada barang apa-apa di sini. Perkataan lu tadi kayaknya emang bener. Masalah ini bakalan sulit. Suara apa itu, Cok? Kayaknya ada orang di luar, Dik. Jangan-jangan ada yang ngikutin kita. Cok, ayo buruan kita lihat. Ayo, Dik. Sial, gua ketahuan. Woi, berhenti! Dia malah ngikutin lagi. Woi, berhenti!
berhenti. Ya. Mau lari kemana lu? Ampun, ampun. Saya nggak tahu apa-apa. Ampun. Nggak tahu apa-apa lu bilang. Terus kenapa lu ngikutin kita? Iseng. Saya cuma kebetulan lewat. Iya, cuma kebetulan lewat. Kebetulan ya? Berarti kayu ini nantinya juga bakalan kebetulan saat mendarat di kepala lu. Ampun, ampun. Tolong lepasin saya. Oke, kita bakal lepasin. Tapi lu jawab dulu pertanyaan gua. Kenapa lu ngikutin kita? Saya cuma disuruh. Siapa yang nyuruh? Dia adalah... Dia mati, Dik. Sial. Padahal sebentar lagi kita dapat informasi, tapi semuanya malah hilang gitu aja. Brengsek. Kayaknya lawan kita kali ini bukan orang sembarangan, Dik. Ini anak-anak mana sih? Tumben jam segini masih belum pada datang. Apa pada molor? Kalau kayak gini ceritanya, gimana nih kampung mau aman? Orang warganya disuruh ronda pada gak mau. Kanco emang. Daripada sendirian di sini, mending gue balik. Lama-lama sendirian di sini, horor juga. Widih, ada cewek tuh. Emang dah, rezeki nggak bakalan kemana. Samperin ah. Halo cewek, sendirian aja nih. Boleh kali abang temenin? Boleh aja, Bang. Widih, belum apa-apa nih cewek udah kasih lampu hijau. Lumayan, buat anget-anget. Kalau boleh tahu, lagi nungguin siapa, Neng? Gak nungguin siapa-siapa, Bang. Di rumah gerah, jadi saya cari angin. Cari angin apa cari temen nih? Dua-duanya, Bang. Anginnya dapat, temennya juga dapat. Kalau gitu, abang tunjukin yuk tempat yang banyak anginnya. Kebetulan abang orang sini, jadi tahu banyak tentang daerah ini. Nah, ini Neng tempatnya. Kok di kebun, Bang? Ya biar asik, Neng. Kalau di tempat tadi, takut ada yang lihat. Kalau di sini kan bebas. Idih, abang nakal deh. Kalau abang mau nyium, boleh nggak, Neng? Boleh aja, Bang. Tapi merem ya. Neng malu. Oke, abang merem ya. Kok mukanya jadi keras begini, Neng? Tangan Neng kok juga jadi kecil? Ah, masa sih, Bang? Perasaan masih sama kok. Beneran, Neng? Sumpah, abang gak bohong. Ya udah, biar abang gak penasaran, coba deh buka matanya. Hah? Siapa lu? Ih, abang gitu deh. Giliran udah pegang-pegang aja, lupa sama aku. Setan, gua nggak takut sama lu. Mending lu cabut, atau tulang-tulang lu bakalan gua patahin. Jika dengan dia kamu gak takut, bagaimana dengan saya? Hah? Sih?
Iya, ini aku. Asih. Orang yang pernah kamu bunuh. Ampun sih, ampun. Gue cuma disuruh. Gue nggak tahu apa-apa. Mau kemana, Bang? Katanya tadi mau cari angin bareng. Enggak. Pergi. Ih, abang gitu deh. Giliran udah bosan, aku ditinggalin. Tapi nggak apa-apa deh, Bang. Kalau kita nggak bisa bersatu di sini, kita bisa bersatu di alam lain. Enggak. Ampun. Kita harus gimana, Dik? Peluang kita buat nyelesain kasus ini udah bener-bener ketutup. Sama sekali nggak ada jalan. Gue juga nggak tahu, Cok. Rasanya kasus ini sulit banget. Oh iya, Dik. Ada satu hal yang ngebuat gue ragu sama Pak Dion. Apa itu, Cok? Gini, Dik. Dia bilang kan dia nggak ada di sini waktu pembantaian Asih. Tapi kenapa dia bisa tahu banyak tentang Asih? Maksud lu? Lu mikir nggak sih? Dia kan nggak ada di sini. Tapi kok dia bisa tahu rumah Asih, kejadian Asih, dan bahkan pembantaian Asih? Ya itu sih bisa aja dikasih tahu sama orang, Cok. Nah itu dia, Dik, masalahnya. Yang namanya dikasih tahu sama orang, pasti ada tuh yang ditambahin atau bahkan dikurangin. Jadi maksud lu, apa yang dibilang sama Pak Dion itu nggak 100% bener? Nah, itu maksud gua. Dan menurut gua, kalau bukan Pak Dion yang bohong, pasti ada salah satu orang yang sengaja mengarang cerita tentang Asih. Lu bener, Cok. Hampir di setiap kasus yang kita tangani selalu berbeda dengan kenyataan. Korban selalu dibuat seolah-olah menjadi orang yang sangat jahat. Padahal sebenarnya dia tuh orang baik. Dan jika dugaan yang lu bilang benar, berarti ada salah satu orang yang menjadi dalang dari semua ini. Dan kemungkinan dia adalah... Siapa, Dik? Gue juga belum tahu. Tapi yang pasti, dia adalah orang yang mengenal Asih. Permisi? Mas Diki? Mas Oki? Pak Dion, Dik. Masuk. Maaf, Mas Oki. Mas Diki. Saya mengganggu istirahat kalian. Saya cuma ingin menanyakan tentang perkembangan kasus Asih. Soal itu... masih belum ketemu titik terangnya, Pak. Ternyata memang sesulit itu ya, Mas. Pantas, selama ini kematian Asih masih belum terungkap. Iya, Pak. Kurangnya bukti dan petunjuk yang membuat semua ini semakin sulit. Andai saja ada sedikit saja petunjuk, mungkin semuanya akan berbeda. Apa jika saya memberitahu tentang Asih ke Mas? Mas yakin bisa mengungkap misteri ini? Maksudnya? Bapak mengetahui sesuatu tentang Asih? Bukan cuma mengetahui, Mas. Tapi saya mengenal Asih lebih dari yang lain. Sebenarnya, Asih dulu adalah mantan pacar saya, Mas. Kami menjalin hubungan lebih dari 5 tahun. Apa? Jadi dulu Pak Dion dan Nyi Asih pernah pacaran? Merupakan negara yang terletak di kawasan Ring of Fire. Sama seperti Siapa yang ketuk pintu? Jepang seringkali alami bencana gempa bumi. Ya, tunggu. Gondrong, ada apa kamu kesini? Saya ingin menyampaikan tugas yang Bapak berikan. Oh, yaudah, masuk.
Gimana? Kamu sudah mengawasi kedua orang kota itu? Sudah, Pak. Tapi Anton ketahuan. Jadi saya terpaksa menghabisi dia. Dia sudah buka mulut. Hampir, Pak. Tapi saat dia hendak buka mulut, saya buru-buru menembak dia. Bagus. Kerja kamu bagus. Kalau sampai dia buka mulut, bisa habis kita semua. Ngomong-ngomong, muka kamu pucat. Kamu sakit? Iya, Pak. Badan saya menggigil. Mungkin saya demam. Dan tenggorokan saya rasanya haus sekali. Boleh, saya minta minum. Boleh. Sebentar, saya ambilkan. Ini Gondrong, minumannya. Loh, kemana tuh Gondrong? Drong? Gondrong? Kenapa tiba-tiba ayam aku bunyi semua? Gak biasanya. Gondrong? Kamu ngapain, Drong? Saya haus, Pak. Tenggorokan saya terasa panas sekali. Kamu sudah gila? Kamu baru saja meminum darah ayam, tahu? Iya, Pak. Saya sudah gila. Saya gila gara-gara Bapak. Apa maksud kamu, Drong? Bertahun-tahun saya mengabdikan diri untuk Bapak. Saya bahkan sudah melenyapkan banyak orang demi untuk membuat Bapak menjadi kades. Tapi justru itu malah menjadi kebodohan saya yang terbesar. Nyawa saya lenyap begitu saja. Itu semua karena Bapak. Drong, kamu ngomong apa, Drong? Tenang, kita bisa bicarain ini baik-baik. Kamu turunkan parang kamu. Gak ada yang perlu dibicarakan. Bapak harus tanggung jawab. Jika saya mati, maka Bapak juga harus mati. Enggak, Drong. Enggak. Saya nggak akan mati semudah itu. Maafin saya, Drong. Kamu yang memaksa saya melakukan ini. Hah? Percuma, Pak. Peluru nggak akan mempan terhadap saya. Kenapa tubuh saya nggak bisa digerakkan? Jadi dulu Pak Dion berpacaran dengan Nyi Asih dan Bapak pergi ke Amerika, meninggalkan dia yang sedang hamil 1 bulan. Begitu? Iya, Mas. Semua ini memang salah saya. Andai dulu saya nggak meninggalkan dia, mungkin sekarang Asih masih hidup. Terus, mengapa Bapak bisa menikah dengan Ibu Anita? Karena perjodohan, Mas. Ayah saya dan ayah Anita adalah mitra bisnis. Mereka sama-sama memulai usaha dari nol. Dan dengan usaha mereka juga, akhirnya keluarga kami bisa sampai seperti sekarang. Saya sudah sering menolak dia, dan mengatakan kalau saya sudah memiliki kekasih hati. Namun rasa cinta dan perjuangannya yang begitu besar, membuat saya luluh. Saya pun akhirnya menikah dengan dia. Jadi Bapak menikah dan menerima cinta Bu Anita saat Bapak masih berpacaran dengan Asih? Enggak, Mas. Setahun setelah saya tahu kalau Asih sudah meninggal. Apa sebelumnya Bu Anita mengenal sosok Asih? Saya rasa enggak, Mas. Dia sama seperti saya. Bertahun-tahun melanjutkan studi di luar negeri. Tapi bedanya, saya di Amerika, dia di Paris. Kalau namanya? Nah, kalau namanya memang saya sudah pernah kasih tahu. Soalnya pas saya bilang kalau saya sudah punya pacar, Anita sempat gak percaya. Tapi setelah saya kasih tahu nama, tempat tinggal, terus kesehariannya, dia sudah bisa mengikhlaskan saya. Dan bilang kalau ini yang terbaik untuk saya, maka dia ikhlas. Dan pembantaian sekaligus kematian Asih setelah Bapak memberitahu itu semua? Enggak sih, Mas. Sekitar 3 bulan setelah kejadian. Dik, lu berpikiran sama nggak kayak gua? Iya, Cok. Gue yakin dia pasti orangnya.
Loh. Maksudnya gimana, Mas? Begini, Pak. Yang namanya perempuan nggak semudah itu untuk merelakan pasangannya bersama wanita lain. Ia pasti akan melakukan banyak cara agar bisa mendapatkan sang pujaan hati. Maksud Mas pelakunya adalah Anita? Gak mungkin, Mas. Di saat kejadian, dia masih belum pulang ke Indonesia. Dia masih ada di Paris. Lantas, dari mana Bapak mendengar kabar tentang kematian Asih? Dari Pak Joni, Mas. Siapa itu Pak Joni? Dan setelah kejadian Asih, apa ada perubahan dari beliau? Ya, mungkin tiba-tiba jadi kaya atau membeli aset tertentu mungkin. Jadi kaya sih enggak, Mas. Tapi kalau jadi kades iya. Dan saya juga bingung. Dia itu mantan narapidana. Dan hampir semua warga di sini sangat membenci beliau karena sikapnya yang arogan. Tapi kok tiba-tiba dia bisa jadi kades dan punya uang lagi untuk mencalonkan diri. Nah, berarti sudah jelas, Pak. Kemungkinan pelakunya adalah istri Bapak. Dia sengaja nggak pulang ke Indonesia agar itu bisa menjadi alibi. Dan diam-diam dia menyuruh orang untuk memfitnah Asih dan membantai dia dengan sangat brutal. Jadi, Asih sebenarnya sama sekali nggak bersekutu dengan setan. Dan orang yang mengarang semua cerita ini adalah istri saya. Kemungkinan iya, Pak. Bedebah! Untuk lebih jelasnya, mari kita tanyakan kepada beliau. Itu suara Anita. Jangan-jangan Nyi Asih sedang membalas dendam kepada Ibu Anita. Anita? Pak, tunggu, Pak. Ayo, Dik, kita susul. Ayo, Cok. Anita nggak ada, Mas, di kamarnya. Tenang, Pak. Kita cari sama-sama. Di dapur gak ada. Di atas juga nggak ada. Terus gimana nih, Mas? Dia sedang mengandung. Saya takut terjadi apa-apa sama dia. Bapak tenang. Kemungkinan Bu Anita sudah nggak ada di rumah ini. Asih sudah membawa dia ke suatu tempat. Tempat di mana dulu dia dibakar dan dibunuh hidup-hidup. Aku ada di mana? Tempat apa ini? Ini adalah tempat di mana kamu membunuh aku. Dan di tempat ini juga, kamu akan mati. Kamu? Kamu Asih? Iya, aku Asih. Orang yang kamu habisi 5 tahun yang lalu. Maafin aku sih. Aku dulu hilaf. Aku sudah dibutakan oleh api cemburu. Aku minta maaf. Maaf kamu bilang? Setelah kamu menghabisi aku dan anak di dalam kandunganku, sekarang kamu minta maaf? Enak sekali kamu. Sama seperti aku dulu dihabisi oleh kamu. Maka sekarang, kamu juga akan aku habisi dengan cara yang sama. Ah, panas! Panas! Berhenti! Mas Tiyun? Iya. Ini aku, Tion, mantan kekasihmu. Lihat, Mas. Aku sudah menghukum orang yang sudah memisahkan kita. Dia adalah orang yang membunuh aku dan bayi kita, Mas. Iya sih, aku tahu. Tapi tolong hentikan semua ini. Sudah cukup banyak nyawa orang yang kamu habisi di kampung ini. Cukup sih, cukup. Aku tahu, apa yang kamu alami memang gak adil. Tapi mau sampai kapan kamu terus membunuh orang? Balas dendam gak akan menyelesaikan masalah sih. Lalu aku harus apa, Mas? Diam, melihat orang yang menghabisi aku bersenang-senang di atas kematianku. Itu yang kamu mau? Sih, negara ini negara hukum. Sudah sewajarnya kamu menyerahkan masalah ini kepada pihak yang berwajib. Aku tahu Anita salah, tapi anak yang di dalam kandungannya gak berdosa. Aku janji, setelah dia melahirkan, aku sendiri yang akan membawa dia ke kantor polisi. Baiklah, Mas.
Aku percaya kepada kamu. Aku minta maaf jika kelakuanku sudah membuat kamu kecewa. Anita, Akhirnya, misteri di desa Sukamesum pun selesai dengan Bu Anita sebagai dalang dari pembunuhan Asih. Dari sini ku belajar banyak tentang pentingnya keikhlasan. Ikhlas dalam menjalani hidup dan ikhlas untuk menerima kenyataan. Walaupun sebenarnya semua itu sangat sulit. Namun, seperti yang Diki bilang, di mana ada kesulitan, di situ pasti ada tantangan. Dan tantangan itu yang membuat kesulitan menjadi lebih menarik. Gua Coki, dan ini kisah gua. Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other.